lain sebagainya. Saya termasuk orang yang melihat kesederhanaan ide Pak Jokowi ini kalau diterapkan sudah bagus. Misalnya pada membeli produk dalam negeri asal betul gitu. Tapi ini banyak ide yang menurut saya betul itu, tapi dalam prakteknya tidak dilaksanakan oleh para menterinya karena lebih senang mengimpor karena ada fee-nya. Ini saya coba walaupun tidak sepenuhnya mengikuti ya, karena on off sinyal ini berat-berat pembicaranya ini. Nah, kalau boleh saya bagi pengalaman terhadap apa yang kami sudah lakukan. Nah, tema ini kan tema yang sangat menarik, bagaimana menghadirkan kesejahteraan, kemudian menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, gitu. Iya. Nah, apa yang coba kami lakukan di NTB mungkin entah terlampau sederhana atau mana menurut teman-teman, tapi menurut kami menarik untuk sedikit diceritakan pada audiens yang lebih luas. Yang pertama, kami melihat bahwa untuk meningkatkan pendapatan, menghadirkan kesejahteraan itu perlu ada peningkatan produktivitas. Kalau bahasa jargonnya itu kapasitas ekonomi itu makin lama makin besar atau kurvanya bergeser ke arah kanan. Dan ini memang butuh peningkatan nilai tambah ya. Misalnya tadinya hanya memproduksi jagung, sekarang harus punya keberanian mengolah jagung jadi pakan ternak misalnya. Kenapa ini penting? Karena sebagaimana disebutkan oleh pembicara yang pertama, kalau tidak salah, ada yang disebut dengan marginal productivity of labor. Jadi kalau di sektor pertanian terus sebenarnya ketika terjadi penambahan jumlah pekerja di sektor pertanian itu kadang-kadang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas. 1 hektar menghasilkan 10 ton, mempekerjakan 10 orang. Ketika ada tambahan tenaga kerja akibat jumlah orang yang bekerja meningkat jadi 15 orang misalnya yang bekerja di 1 hektar itu, produktivitasnya nggak nambah dari 10 hektar, tetap stagnan bahkan menurun karena kebanyakan ngomong jadinya. Kira-kira gitu secara teknis. Nah, oleh karena itu sebenarnya lahan yang mestinya dikerjakan oleh 10 orang sekarang dikerjakan oleh 5 orang itu ada sebenarnya kalau dalam ilmu ekonomi itu kelebihan pekerja di sektor pertanian. Nah, 5 orang yang lebih ini dengan hasil output yang sama itu mestinya bisa diserap oleh sektor lain. Inilah yang disebut dengan sektor perindustrian sehingga semuanya jadi optimal di pertanian, optimal sektor yang lain yang namanya industrialisasi itu. Nah, industrialisasi ini dalam pengertian kami tidak harus identik dengan pabrik-pabrik besar gitu yang asapnya mengepul, kemudian menghasilkan polusi, ada urbanisasi. Tapi yang kami lakukan di NTB ini adalah adanya kesadaran untuk lebih berani untuk melakukan pendalaman struktur industri. Gitu. Seperti saya katakan tadi, kalau tadi hanya nangkap ikan oleh nelayan gitu, sampai siang harganya terbatas, tapi kalau dia diolah sedikit misalnya jadi ikan kering, ikan asin, akan ada durasi yang lebih panjang untuk busuknya, sehingga outputnya bisa pendapatannya ada kelebihan di situ. Nah, jadi industri pengolahan yang sederhana-sederhana aja. Nah, untuk sampai pada industri pengolahan ini memang ada keterlibatan mesin, keterlibatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Oleh karena itu, satu variabel penting dalam peningkatan produktivitas ini adalah introduksi mesin proses produksi. Misalnya bikin tas saja. Kadang-kadang 1 tas seminggu gitu. Nah, sekarang karena ada mesin pemotong bambu, tadinya sehari motong 10 bambu, diolah kecil-kecil, sekarang bisa jadi 1.000 bahkan 10.000. Nah, introduksi mesin sederhana yang mampu memotong bambu dari 10 bambu per hari menjadi 1.000 bahkan 10.000 itu otomatis akan meningkatkan produktivitas. Ini akan lebih banyak tas yang diproduksi, akan lebih banyak tas yang dijual, akan lebih banyak income yang akan diperoleh. Kira-kira sederhananya itu untuk begitu juga dengan sektor yang lain. Introduksi mesin dalam proses produksi akan meningkatkan
produktivitas at the end of the day akan meningkatkan penghasilan dari masyarakat kita. Nah, untuk meningkatkan produktivitas ini setiap sektor cara pembelajarannya beda-beda. Jualan kopi sama jualan ikan beda. Jualan gabah sama jualan ekstraktif industri beda. Jadi introduksi sains dan teknologi, mesin di setiap jenis industri punya cara dan pembelajaran yang beda-beda. Nah, orang sering keliru ketika mengintroduksi seakan-akan teknologi itu singular. Seakan-akan teknologi itu homogen. Padahal pembelajaran setiap teknologi, digitalisasi, beda itu dengan introduksi mesin sederhana misalnya. Nah, kita sering latah, kita harus 4.0. Padahal di negeri-negeri atau daerah-daerah seperti NTB jangankan 4.0, 3.0 pun masih ada, 2.0 pun masih ada, 1.0 bahkan di bawah 1 pun masih ada kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, peningkatan produktivitas yang muara pada peningkatan di sektor industri dan yang berbeda pula. Nah, oleh karena itu, menurut saya, ini yang perlu digesah oleh pemerintah. Nah, sudah betul menurut saya ya, walaupun Bang Rocky mengkritik banyak Pak Jokowi dan lain sebagainya, saya termasuk orang yang melihat kesederhanaan ide Pak Jokowi ini kalau diterapkan sudah bagus. Misalnya pada membeli produk dalam negeri, asal betul gitu. Tapi ini banyak ide yang menurut saya betul itu, tapi dalam prakteknya tidak dilaksanakan oleh para menterinya karena lebih senang mengimpor karena ada fee-nya. Jadi senang misalnya impor karena lebih murah harganya, kualitasnya lebih bagus. Nah, padahal sebenarnya ada pembelajaran yang cost of learning-nya yang kita hilang. Nah, oleh karena itu saya simpel saja untuk memperkaya diskusi ini, untuk menghadirkan kesejahteraan, kita perlukan peningkatan produktivitas. Produktivitas itu perlu adanya pendalaman struktur industri, di mana kita rela berpindah kepada industri-industri atau produk-produk yang punya nilai tambah lebih tinggi.